Saya menuang air panas ke kakinya. Dia tidak sakit. Dia menyuruhku menukar celananya. Aduh. Kemarin saya baru saja keluar dari penjara. Datang kemari ingin bekerja sebagai perawat. Padahal hanya ingin buktikan untuk tidak dipekerjakan. Sengaja mengejek pria ini, agar dia dengan cepat tidak mempekerjakan saya. Dia malah mempersulit saya, bertanya padaku apa cita-citaku. Lalu saya langsung berkata ingin sama sepertinya. Ada sekretaris yang cantik. Apakah saya salah berkata? Pria ini tiba-tiba bilang mau mempekerjakan saya. Saya tidak mau bantu orang bersihkan air kecil dan air besarnya. Tetapi saya tergoyah ketika melihat kamarku. Akhir-akhir ini tidak punya tempat tinggal. Lagian ada batuk mewah. Saya langsung membawa sekretarisnya ke kamarku. Dan berkata bagaimana kalau kita mandi bersama. Dia adalah seorang pria cacat. Mulai dari leher ke bawah semuanya cacat. Baru mulai kerja sudah membantunya pijit. Memakai kaus kaki padanya. Kemudian menyuap makan untuknya. Jika bosan maka bisa asal melirik. Malam hari saya menyewa orang untuk memijit saya. Dia memanggil saya di pagar lumayan lama. Saya tidak mau menghiraukannya. Lagi pula aku tidak bisa melayani orang. Lebih cepat memecat saya, agar saya menerima tunjangan pengangguran. Pagi hari saya membawanya jalan. Dia menyuruhku memakai mobil van dan meletakkannya di belakang. Saya tidak mau. Saya mau pakai Maserati. Hahaha. Enak sekali suara ini. Saya dihentikan oleh Mercedes setelah saya membuka pintu. Apa-apaan ini? Saya mendekat dengan tersenyum. Langsung membawanya menghadap dinding. Punya uang sombong kali. Punya uang mau menutupi jalanku ya. Hebatkah saya? Di sebuah pameran dia terus memandang gambar darah. Melihatnya sampai 2 jam. Aduh. Dia bilang dia ingin makan camilan. Saya tidak memberikan padanya. Saya malah menertawainya. Kemudian dia ketemu teman lama. Melalui pagar, mendengar orang itu berkata, saya berasal dari perkampungan kumuh dan tidak punya simpati. Dan menyuruhnya memecat saya. Tetapi pria itu malah berkata, yang dia mau adalah orang tidak punya simpati. Apa-apaan ini? Ternyata ini alasannya mempekerjakan saya. Pada malam hari dia merasa tidak nyaman dan memanggil dari pagar. Sebenarnya saya tidak mau memperdulikannya. Tetapi akhirnya saya bangun melihatnya. Sepertinya dia sudah setengah mati. Saya meletakkan kain yang diletakkan di air dingin di dahinya. Untung saja, bos tidak mati. Hanya terengah-engah. Saya langsung mengerti. Saya bertanya padanya apakah dia masih bisa berhubungan. Dia memberitahuku tidak ada rasa mulai dari leher ke bawah. Untuk dia nyaman. Saya membawanya pergi pijat telinga. Dia langsung merasa segar. Makanya, sebagai seorang pria, terus duduk di kursi roda pantasan banyak penyakit. Di jalanan, kursi rodanya sepertinya agak lambat. Tidak apa, saya langsung mencari orang untuk memasang motor baru. Dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah membuatnya senang, pandangannya terhadap saya pun berubah. Malah membawaku pergi mendengar lagu. Tetapi saya tidak mengerti, kenapa harus bernyanyi dengan kostum pohon. Membuatku tertawa sampai sakit perut. Karena bosan di rumah, saya juga menggambar. Semua orang berkata, lumayan bagus. Saya bertanya pada sekretaris gambar ini bisa dijual berapa. Dia malah menamparku. Sepertinya saya harus berusaha lagi. Sebenarnya pria itu tetap memiliki kebutuhan emosional. Menulis surat cinta untuk sahabat wanita setiap malam. Yang tertulis matamu bagaikan permata menantikan kecemerlangan. Entah surat cinta apaan ini. Sekretaris langsung membalas. Lebih bagus daripada perilaku saya. Aduh. Jadi saya langsung mengambil suratnya. Menelepon nomor yang tertulis di surat itu. Kemudian meletakkan pada telinga pria itu. Akhirnya dia hanya bisa terus berbicara. Hehe, dan saya pun membawa sekretaris keluar. Hari ini dia mengadakan pesta ulang tahun. Semua sedang ngobrol. Saya melihat, bos ingin menjual gambar lukisanku. Dan berbohong pada temannya seorang pelukis yang melukisnya. Siap dijual seharga 11.000 euro. Membuatku tertawa saja. Tidak segampang itu menipunya bukan? Dia menyuruhku mendengarkan band. Ingin saya punya bakat klasik. Saya berusaha tetapi sama sekali tidak tertarik. Langsung menukar lagu dangdut, dan menari. Musik itu tidak membedakan kelas. Semua orang pun tertarik, dan ikut menari denganku. Setelah itu semua lanjut mendengar lagu klasik. Saya tidak bisa, sehingga saya mencari tempat duduk di samping sekretaris. Senyum padanya. Sepertinya dia terpesona. Tiba-tiba dia mengatakan baju saya cocok. Dan berkata saya mirip Obama. Semua pria harus belajar. Kegigihan pasti ada hasilnya. Dia semakin dekat dengan sahabat surat menyuratnya. Dan bos pun mulai khawatir. Karena wanita itu meminta foto padanya.
Kalau begitu kamu kirim satu saja. Puisi yang buruk gitu saja dia dengar sampai setengah tahun. Mungkin dia tidak membencimu. Dia mengirim foto tergantengnya dahulu. Dan wanita itu pun ingin bertemu dengannya. Mau kencan nih? Kami membantunya memilih baju. Dia masih sedikit gugup. Di hari kencannya, dia lari. Langsung menyuruhku menjemputnya. Kemudian membawaku ke dalam pesawat pribadinya. Saya tidak pernah naik pesawat. Sedikit gugup. Dia berkata ingin memberiku kejutan. Lalu memberiku 11.000 euro. Katanya berhasil menjual lukisanku. Wah, membuatku sangat bahagia. Saya kira hari yang indah. Ternyata pria ini jahat sekali. Membawaku terbang dengan jarak 1000 km. Kemudian naik ke puncak gunung. Apa yang ingin dia lakukan? Dia malah menyuruhku menerbangkan para layang. Saya takut tinggi. Aduh. Di bawah paksaannya, saya pun terbang dengan teriakan. Ini adalah pertama kali dalam seumur hidupku. Kakiku menjauh dari tanah. Dan dia juga menikmati kegembiraan melarikan diri. Setelah pulang, adikku tiba-tiba mencariku. Dia mendapat masalah lagi dan meminta saya untuk membantunya menyelesaikan. Di dalam keluargaku, masih berantakan. Mereka semua memerlukanku. Bos tahu ini semua. Dia berkata dia tidak akan egois. Menyuruhku terus menjaganya. Katanya saya punya lebih banyak tanggung jawab untuk diambil. Saya mengerti niatnya. Meskipun pernah berbuat kesalahan, saya juga harus mengejar mimpiku. Saya berpamitan dengan semuanya, termasuk sekretarisnya. Kemudian saya mendengar dia mencari perawat baru lagi. Tetapi tidak ada satupun yang cocok. Tiba-tiba pengurus rumah menelepon saya suatu hari. Berkata pria itu sesak nafas dan menyuruhku segera ke sana. Saya tiba dengan senyuman. Kemudian membawanya jalan. Keesokan hari saya membawanya ke pantai. Memberitahunya saya ingin memberinya sebuah kejutan. Kemudian saya langsung membiarkannya sendiri di restoran. Dia tidak dapat bergerak. Saya menyuruh sahabat surat menyuratnya masuk. Akhirnya mereka ketemu. Dan mereka benar-benar menikah. Dan melahirkan 2 putri. Kalau saya punya 3 anak. Tetapi bukan dengan sekretaris. Ini adalah ceritaku dengan bos ini. Dia tidak menghina diriku yang hitam dan miskin. Saya juga tidak sengaja kasihan padanya. Jadi kami menjadi teman seumur.